Renungan Harian Katolik, Kamis 19 Februari 2026. Menyangkal diri dan memikul salib. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas bab 9 ayat 23. Saudara-saudara, bacaan dari Kitab Ulangan hari ini, Ulangan bab 30 ayat 15-20, mengajak kita membuat pilihan penting, hidup atas maut, berkat dan kutuk. Tuhan tidak memaksa, tetapi Ia menaruh dua jalan di hadapan kita dan mengundang kita memilih yang benar, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pilihan itu hadir terus-menerus antara kejujuran dan kecurangan, antara kepedulian atau sikap masa bodoh, antara kasih atau kebencian. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan setia kepadanya. Jalan salib ini bukanlah jalan yang populer. Dunia sering mengajarkan kepada kita untuk mencari kenyamanan dan kesuksesan pribadi, tetapi Yesus mengajak kita untuk menyerahkan diri demi kebaikan yang lebih besar. Mengikuti Yesus berarti siap memberi waktu, tenaga, dan hati bagi sesama, juga berarti melawan arus ketidakadilan. Yesus memberitahukan kepada murid-Nya peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Ia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini tentu saja merupakan berita buruk yang sangat mengagetkan mereka semua. Yesus tidak mau membiarkan para murid-Nya larut dalam ketakutan akan penderitaan yang akan dialaminya. Ia juga mengingatkan para murid-Nya akan apa yang harus mereka lakukan jika menjadi pengikut-Nya. Mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang hebat dan besar seperti apa yang dilakukannya, tetapi cukuplah mereka setia setiap hari untuk menyangkal diri dan memikul salibnya sendiri. Hanya inilah yang diminta Yesus kepada para murid-Nya. Dalam pengalaman hidup ini, sering berkat dan kutuk dikaitkan dengan apa yang dialami secara manusiawi. Sukses, kekayaan, keberhasilan, kemakmuran, kesehatan, dan semua hal positif lainnya dipandang sebagai tanda berkat dari Allah. Sebaliknya, kesusahan, penderitaan, sakit, kegagalan, dan kemiskinan dilihat sebagai kutukan. Sebagai orang yang mengaku diri murid dan juga pengikut Kristus, hendaklah kita melaksanakan amanat Yesus untuk dengan setia menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri. Amat manusiawi sekali jika kita dalam melaksanakan amanat Yesus tersebut jatuh dan gagal. Kita tidak setia pada komitmen kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri. Di masa puasa ini, gereja mengajak kita untuk datang kembali kepada Yesus dan mohon ampun atas segala kesalahan kita, sekaligus mohon rahmat untuk memampukan kita dalam melaksanakan amanat yang diberikannya kepada kita. Pada hari ini, kita memulai perjalanan masa Prapaskah, masa retreat agung yang penuh dengan refleksi pertaubatan. Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perkataan Yesus ini mengandung makna bahwa mengikuti Dia bukanlah jalan yang mudah dan serba enak, melainkan jalan salib. Mau mengikuti Yesus berarti harus berani ambil jalan salib, jalan penderitaan, dan memanggulnya setiap hari. Yesus semakin menegaskan hal ini kepada mereka yang hendak mengikutinya, sebenarnya mengajak kita bersama untuk semakin berkomitmen total kepadanya, meskipun terkadang penderitaan dan bahkan menyerahkan nyawanya. Kita kerap berhadapan dengan situasi yang menuntut pengorbanan dan kerelaan untuk meninggalkan egoisme kita, serta yang mendatangkan derita. Situasi itu dapat kita alami di rumah,
tempat kerja atau lingkungan kita. Dalam masa Prapuaskah ini, hidup Kristiani kita bermakna jika sungguh-sungguh bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Semoga karya amal kasih, doa dan puasa kita membuahkan hasil yang melimpah dalam kehidupan rohani kita. Sebagai Musa baru, Yesus menekankan setiap pengikutnya hendaknya berusaha menyelamatkan nyawanya dari kebiasaan hidup. Yesus bersabda, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Masa Prapuaskah ini merupakan kesempatan istimewa bagi kita untuk berbenah diri, sembari memohon berkat serta perlindungan Tuhan, agar kita sanggup menjaga keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Tuhan, bantulah kami untuk bertahan dalam penderitaan dan kemalangan yang kami hadapi setiap hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.